tunggak sejarah Minangkabau tu ada ompek. Pertama adat nan ompek, yang kedua nagari nan ompek, yang ketiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya kalam dibaca puji syukur pada Allah, selawat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat yang nalalamu cinta di hati laba musim barulah kini menjadi nyata. Selawat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpamu lampu nan tagantung torang lebih menerangi kepada kita nan basama. Lainan daripada itu pihak di badan diri ambo sekorek bala kamari indak bukan salah karena tindak buajai, bukan bona karena bagu beraja-raja bu kini kok bakat tu ambo dinan tidak malu katumpah bagi ambo orang tak cering pada konya bakat tu ambo dinan bona lai terocak di limbago betengge di pusoko sonang hati kita kesadonya. Ampun lambo dan nenek mama pengulunan godang sahabat tua sandi andiko dalam kampung tangkai dekatian dalam negeri. Kok koi tempe batanyo pulang tempe bagarito. Dan bau pamu kayu godang di tengah koto bau rek limbago matan bapucuk cewang kalangi badahan cupak jegantang barang tiang bari jebalabe. Babungo rimbun di adat babuah katunan bona. Bulih baselo di ureknya dapet basanda di batangnya gantungan cupak nan dua. Pertama cupak usoli dan kedua cupak buatan. Taruh kepada manti do balang ampang limo pegawai adat dalam imbauan nambojo dan bati suci bamukojonya aso taron tangguh sudah dan iyo taruh kepada nan mudo pemimpian dunia ulun bukile la bakolam bulan la sangkap 30 ikan terkile dalam maya ikan terkile jalo tibola tontu jantan batinonya taruh kepada bundo kandung limpape rumah nang godang amban pulau bilik nan dalam anak kunci lungguang bapereng. Ko hidup tu tempat baniat mati tempat banazar undong-undong kan Madinah payung panji kasarugo indak lope jo dun sana inya sarugo dima sajo barado asal lai di tanah dek lantai nan lata di lingkung dek dinding nan licin disumpu atau nan sayut dalam imbauan nambojo. Pada kesempatan kini pembahasan kita adalah berkaitan jo tunggak sejarah Minangkabau. Yang sebelumnya kita lah bahas iko jo, namun secara sempit, secara kecilnya, garis kecilnya, tak garis besarnya. Tunggak sejarah Minangkabau tu ada 22 sadonya. Itulah yang akan kita bahas cie-cie. Yang sebelumnya juga lah kita bahas cie-cie, namun kini kok kita satukan pembahasan itu dalam cie tema. Jadi temanya tunggak sejarah Minangkabau. Kalau anda menengok Minangkabau tu berarti kriteria yang harus ada di Minangkabau itu. Kalau ulun ada itu berarti ulun dikatakan sebagai sempurna. Maka yang pertama tunggak sejarah itu ada adat dan ompek. Adat dan ompek itu apa saja? Adat dan sabana adat, adat nan diadatkan, adat nan taradat, adat istiadat. Adat nan sabana adat dari tunolak nan kayo Allah Subhanahu wa taala. Adat nan diadatkan dari datuk parapatih nan sabatang berdua je datuk katumangungan. Adat nan diadat nan taradat, itu adat misalnya dek ketuakan, kerapatan adat nagori. Kemudian adat istiadat, itulah nan selingkah jorong, selingkah nagori kita di Minangkabau. Itu adat nan ompek. Kemudian ada setelah ada adat tu kan etika aturan. Itulah awalnya perkembangan manusia tu dengan adat dan etikanya tu. Kemudian barulah ada nagori namanya. Ada nagori dan ompek. Yang pertama tarata. Tarata tu menata, menyusun. Tarata sudah disusun tarata, maka pertama banyak ada namanya koto. Lah sakato nasa tarata cakap. Tarata sudah tarata dusun. Kita balik. Tarata dusun. Setelah yang ditata jadi, yang kan asal kata yang tarata tu menata, sudah ditata maka lah disusun lah. Lah disusun cik-cik sikos kumbang, sikos Melayu. Disusun. Tarata dusun. Artinya susun. Setelah disusun maka keluarlah kesepakatan namanya sakato. Jadi yang ketiga namanya sakato. Sakoto.
lah sakatonyo makonyo membuat foto-foto. Nah, iko orang iko dari siko sakoto. Lah sepakat pula yang sakoto ceko ada namanya sanagari. Itulah yang ada kini itu. Cik nagori itu beberapa suku, beberapa parui, dan beberapa kaum. Lah ada nagori namanya. Lah sudah ada nompe nagari nompe, ada namanya hukum nompe. Untuk mengatur orang tu maka perlulah aturan hukum. Maka kalau di agih pengertian hukum tu secara sempitnya, hukum itu adalah kalau seandainya orang lah bertambah banyak, tibalah aturan. Karena beko di situ ada kepentingan, maka dibuatlah aturan. Maka ada hukum dan ompek. Hukum tu diatur berdasarkan ompek pula aturannya. Itu yang pertama, hukum tu berdasarkan ilmu. Misalnya awak kini bodoh, bingung, maka ada aturan yang mengekang awak. Misalnya awak ndak berilmu bawa Honda, itu ndak bisa awak copet ke supir dan lain sebagainya. Itu yang mengikik awak hukum. Seandainya awak bawa juga Honda, lalu terjatuh belantak, konailah ada hukum. Itu hukum berdasarkan ilmu. Kemudian hukum berdasarkan sumpah. Ada sumpah, dan bersumpah, si anu sumpah lelah. Kok seandainya benda itu, ikut resikonya. Sepakat nombor 2 dek sumpah cakap, maka itu jadi hukum. Itulah hukum karena sumpah. Sudah itu hukum tu karena kurenah namanya. Kurenah tu fi'il, perbuatan. Kita kojo niko sama-sama, si A modal 50 juta, ambo modal 50 juta. Modal ada, pekerjaan ada, fi'il ada, maka ada aturan. Labonya mereka kita bagi labonya. Tidak boleh sebelah dah. Itulah kira-kira hukum tu sesuai fi'ilnya, kurenahnya. Kemudian ada hukum tu diambil dari perdamaian. Seandainya kita berdua lah bercakap, misalnya ambo si A, si anu si B, tidak betul dah. Daripada usaha kita kerusak, rancak berdamai gitu. Pembagian hasil mereka, cara kerja mereka. Maka hukum tu dikaitkan jo damai. Itulah hukum nan ompek. Lah ada adat, lah ada nagari, ada hukum. Itu termasuk lah manjo. Tapi belum sempurna lagi. Ada namanya kato nan ompek. Supaya ditambah attitude tu, etika dan kebudayaan tu diaturlah dengan berbicara. Karena orang mengecek itu awal pangkabalannya merusak orang. Karena kadang-kadang hati jantung atau hati juta tidak sama, sehingga mengeceklah yang buruk-buruk. Yang pertama kata mendata, yang kedua kata menurun, yang ketiga kata mendaki, yang keempat kata melereng. Itu aturan kata nanompek. Diatur awak mengecek jenang tua, mengecek jenang ketek, mengecek sama godang, mengecek jo mama pengulu. Maka diatur. Itulah namanya kata nanompek. Adat nanompek, nagari ompek, sudah itu hukum ompek, kata nanompek, maka ada cik lain namanya undang nanompek. Itu ada namanya undang luhak. Luhak tu babari pengulu. Kalau tidak ada pengulu di luhak tu tidak ada, berarti alun sempurna lah. Luhak babari pengulu. Sudah itu nagori, undang nagori ada oleh. Undang nagori itu pengorek pisau sirawi selodong ambil kaniru kagalah ada unit tabung. Dah itu dah. Itu pituah untuk panakiak pisau sirawi dia sah mengkoba mato. Satitiak jadikan lauk, alam terkembang jadi guru. Itu pituahnya untuk kemakmuran ataupun menjunjung tinggi walaupun seketik, menghargai walaupun banyak. Kemudian ada namanya undang dalam nagari. Maka di dalam nagari itu diagih pula aturan etika antara masyarakatnya. Borek sama dipiku, ringan sama dijenjang, kebukik sama mendaki, kalurah sama menurun, tetilontang sama minum ambun, tetumpuk sama makan tanah. Prinsip sama. Itulah yang diatur undang dalam nagari, sehingga aman damailah masyarakatnya. Kemudian ada cek lain namanya undang dan 20. Itulah aturan rambu-rambu dek kita di Minangkabau, baik dalam mengecek, berbuat, bertindak, berkata dan lain sebagainya. Undang 20 itu ya 20 banyak. Dago, dagi, rabu, rampe, curi, maliang, haroto, harot, hak, milik,
Syarikat Sekutu Hakikat Batando Babeti Babate ada 20 sadonya undangan 20 tu. Alah, untuk secara eksplisitnya lah kita jolehkan di video sebelumnya. Cuba tak tengok-tengok balik. Kemudian dan terakhir ada namanya cupak nandu. Itu cupak usoli, cupak buatan. Cupak tu adalah ukuran, takaran. Istilahnya kalau mau cuba boreh ada cupaknya. Berarti seditulah takarannya. Berarti ada aturan, ada tolak ukurnya. Cupak usoli itu hakikat. Aturannya itu dari tonolak. Tidak bisa diubah-ubah. Tapi cupak buatan, itulah yang buatan manusia. Nanti aturan-aturan yang hasil ciptaan manusia. Usoli ciptaannya dari Al-Quran Sunnah, alam, itu usoli namanya. Mungkin itu saja pembahasan kita berkaitan hari ini tentang tunggak sejarah Minangkabau itu ada ompek. Pertama ada nanompek, yang kedua nagari nanompek, yang ketiga hukum nanompek, kato nanompek, sudah itu undang nanompek. Jika dijumlahkan sadonya ompek itu kali ompek, 6 boleh. Sudah itu ditambah ompek lain 5 kali ompek 20. Tambah cupak dan 2 jadi jumlahnya 22. Itulah garis dasar ataupun fundamental norm. Norma dasarnya di Minangkabau terus ada. Itu saja. Seandainya keliru dan salah, mohon maaf, bukan maksud untuk majai, tapi kita berbagi-bagi menyampaikan antakona dan ada mudah-mudahan sebagai pertambahan semangat untuk kita mengedepankan memajukan adat dan istiadat di Minangkabau. Kata ambunin dan tidak malu tertumpah bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.